KPK sekarang di tingkat pusat nampaknya agak lumpuh. Pertamina yang dulu gaduh menangkap 8 orang karena katanya ada minyak oplosan, ternyata sekarang sesudah maju ke pengadilan tidak ada sama sekali dakwaan tentang minyak oplosan. Tidak kita ketahui apa sih sebenarnya beban politik. Kalau normal-normal saja kan gampang, namanya presiden tinggal perintahkan ini. Kalau memang tidak benar segera diklarifikasi bahwa orang itu bersih. Kalau memang benar segera diboskan ke penjara, proses hukum. Tapi ini maju ndak, mundur tidak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para netizen yang berbahagia, selamat meninggalkan tahun 2025 yang penuh kenangan dan menyongsong tahun baru 2026 yang penuh harapan. Mari kita lihat catatan perjalanan hukum tahun 2025 untuk mengambil pelajaran guna melangkah secara lebih baik ke tahun 2026. Kalau kita bicara penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka landasan utamanya tentu visi dan misi presiden, serta janji-janji presiden baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis maupun dalam pidato resmi. Dalam hal ini, kita bisa melihat janji-janji presiden di dalam kampanye menjelang Pilpres, kemudian di dalam yang ditulis secara baik di dalam buku Paradoks Indonesia, itu adalah janji presiden yang didahului dengan penilaian tentang situasi pembangunan hukum di Indonesia, yang intinya presiden mengatakan bahwa keadilan dan hukum harus ditegakkan kalau negara ini mau terus eksis. Korupsi harus diberantas habis atau sekurang-kurangnya diperangi secara sungguh-sungguh. Baik, mari kita lihat komitmen Pak Prabowo tentang ini. Apakah ada komitmen Presiden Prabowo tentang ini? Maka dapat dijelaskan begini, jika komitmen diartikan sebagai statement tentang tekad dan janji, maka komitmen Presiden Prabowo sangat kuat. Selama 14 bulan memerintah, Presiden Prabowo sudah selalu menegaskan akan memberantas korupsi dan menegakkan hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai hari ini pidato-pidatonya selalu mengancam kepada siapapun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi di dalam pemerintahannya, dan akan terus dikejar agar tidak main-main dengan uang negara dan tidak merusak negara ini dengan korupsi dalam berbagai bentuknya. Itu yang dinyatakan sebagai statement tanpa pernah henti, dan kita melihat itu hampir setiap hari Presiden mengatakan itu. Buru koruptor, tegakkan hukum, bangun keadilan untuk terutama masyarakat kecil yang tidak berdaya. Tetapi jika komitmen diartikan sebagai gabungan dari pernyataan dan implementasi dalam pemerintahan, maka memang tampaknya ada masalah karena yang dinyatakan tidak selalu berjalan mulus di dalam pelaksanaan. Ada hal-hal yang dinyatakan dengan keras, tapi pelaksanaannya di tingkat birokrasi di bawah presiden itu banyak menghadapi kendala. Mari kita lihat, apa ada kemajuan? Tentu ada kemajuan. Ada kemandekan juga, dan ada kelambatan. Misalnya, maju lebih baik karena sekarang ini hampir tidak ada korupsi baru yang besar di tingkat pusat.
Jadi relatif memang para pejabat kita itu mengerem untuk melakukan korupsi yang gila-gilaan seperti dulu. Sehingga kita tidak melihat ada yang baru kecuali mungkin menyangkut Wamenaker yang di OTT dengan korupsi yang juga tidak besar juga. Ya. Kemudian kita melihat KPK sekarang di tingkat pusat nampaknya agak lumpuh untuk kasus-kasus besar sehingga banyak yang mandek, yang sudah didaftar pun tidak jelas ujung pangkalnya. Seperti misalnya haji, ya. Kemudian kasus BJB. Kemudian ada juga prestasi KPK sekarang ini, yaitu melakukan OTT terhadap kepala daerah dan beberapa jaksa. Itu bisa dianggap sebagai satu kemajuan. Nah, tetapi memang yang sekarang ditangani oleh presiden yang banyak menonjol itu, oleh pemerintah maksud saya, adalah korupsi lama, sisa masa lalu yang terungkap. Sekarang ini sudah mulai banyak, tetapi penyelesaiannya juga tidak semuanya tuntas. Lihat misalnya kasus pagar laut yang gegap gempita dulu. Itu luar biasa, mau dilibas habis, sikat sampai ke akar-akarnya, tapi sekarang yang maju ke pengadilan, yang diajukan ke pengadilan baru pelaku kecil di tingkat satu desa, padahal pencaplokan lahan negara atau perairan negara yang diklaim atau dijadikan sebagai tanah, dianggap sebagai tanah, itu mencakup 16 desa. Dan itu hanya menyangkut lurah kecil gitu. Padahal dengan keluarnya sertifikat sampai 264 atau 267 yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah, itu berarti pelakunya adalah orang-orang besar. Tidak mungkin 260 sertifikat dikeluarkan oleh orang kecil. Tetapi ini sampai sekarang tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab sungguh-sungguh di tingkat atas, di atas lurah kohot, siapa di tingkat BPN, siapa di tingkat Pemda, itu pasti jaringan yang besar. Nah, sekarang ini kita tidak melihat kemajuannya. Kemudian juga kasus kereta api cepat Wush. Presiden sudah melangkah dengan benar dan harus dilakukan, yaitu mengambil alih tanggung jawab dalam hubungan dengan pihak luar. Karena perjanjian ini dibuat antar pemerintah dulu atau jaminan pemerintah masing-masing dengan korporasi swasta di Cina. Oleh sebab itu presiden mengambil alih tanggung jawab dan harus bayar. Itu bagus. Tetapi ini tidak tuntas juga karena tanggung jawab presiden baru dilakukan keluar. Bagaimana ke dalam? Yaitu dugaan terjadinya korupsi besar-besaran dengan melalui kesalahan prosedur, pemindahan mitra kerjasama, pembengkakan biaya yang begitu besar, kemudian pengesahannya di DPR juga kita tidak pernah dengar karena pada waktu itu Menteri BUMN-nya tidak pernah berbicara dengan DPR, karena DPR selama Menteri Rini itu nampaknya menolak untuk dihadirkan ke DPR. Padahal menurut Undang-Undang Dasar pasal 11 dikatakan setiap kerjasama dengan pihak asing yang melibatkan atau memerlukan biaya besar dari negara, maka harus dengan persetujuan DPR. Kontrak Wush dengan pihak Cina itu tidak pernah ada beritanya kapan dibicarakan dengan DPR dan mengapa menjadi besar, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nego, dan di mana dokumennya sekarang. Ini belum tuntas. Pertamina yang dulu gaduh menangkap 8 orang karena katanya ada minyak oplosan,
itu ternyata sekarang sesudah maju ke pengadilan, tidak ada sama sekali dakwaan tentang minyak oplosan. Yang ada sekarang di pengadilan adalah kesalahan membuat kontrak yang dianggap manipulatif. Padahal perubahan-perubahan kontrak antara Pertamina ya dengan pihak yang sekarang didakwa maju ke pengadilan itu selalu dikonsultasikan dan ada surat dari BPKP bahkan dari KPK juga. Tapi sekarang maju ke pengadilan. Tapi oke, kalau itu ada korupsinya silahkan dibongkar. Cuma kenapa dulu sangkaannya itu minyak oplosan kok sekarang berubah menjadi kontrak kerja antara Pertamina dengan pihak lain yang sekarang diajukan ke pengadilan. Nah itu juga belum tuntas. Kuota haji juga KPK nampaknya mandek. Kasus Bank Jawa Barat juga itu mandek. Dan itu semua sebenarnya adalah kasus-kasus lama. Nah sekarang masalahnya, mengapa antara komitmen yang dikeluarkan dalam bentuk statement dengan implementasi itu tidak sama lancarnya. Kalau komitmen dalam bentuk statement keras sekali, kita bangga punya presiden yang begitu tegas keras, tapi di lapangan kok tersendat-sendat penegakan hukumnya. Nah di sinilah kemudian analisisnya mungkin ada beban politik yang tidak kita ketahui apa sih sebenarnya beban politik. Kalau normal-normal saja kan gampang, namanya presiden tinggal perintahkan ini. Kalau memang tidak benar segera diklarifikasi bahwa orang itu bersih. Kalau memang benar segera jeboskan ke penjara, proses hukum. Tapi ini maju ndak, mundur tidak. Gitu. Padahal komitmen lisannya sudah kuat. Jadi ya nampaknya ada beban yang kita tidak tahu. Yang muncul hanya spekulasi yang tidak jelas sumbernya. Bahwa ini karena itu, sehingga presiden tidak bisa bertindak dan sebagainya. Tetapi kita yakin Presiden Prabowo itu tahu masalah itu secara lengkap. Karena dua hal paling tidak. Menurut saya Pak Prabowo itu pengetahuan dan pengalamannya sangat luas sehingga mudah melihat dan menganalisis apa yang ada di depannya. Ya, yang kedua, Pak Prabowo itu orang yang sangat pandai, sangat cerdas, sehingga tidak mungkin tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Kita saja yang tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, kalau saya ya berprasangka baik saja bahwa Presiden Prabowo mungkin sedang menata dan mengatur langkah, memilah dan memilih ranjau politik untuk mempertemukan dua elemen komitmen, yakni statement dan implementasi. Sedang dipilah-pilah karena kita harus maklum tidak mudah memang. Tidak mudah menyelesaikan ranjau-ranjau politik. Kalau hanya berpikir saklek hukum, tap selesai. Tapi ranjau-ranjau politik itu memang tidak mudah dihadapi dan diselesaikan dengan cepat. Oleh sebab itu kita berharap pada tahun 2026 ini Pak Prabowo sudah bisa lebih maju dalam memilah-milah urusan ini sehingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan lebih baik. Saudara sekalian, tahun 2025 yang baru kita lewati masih juga mencatatkan adanya autocratic legalism, di mana aturan-aturan hukum itu dibuat atau diubah atau diperbaiki atau diturunkan untuk cover sebuah kebijakan yang kurang melibatkan publik, tidak membawa meaningful participation di dalam proses-proses penggarapannya. Itu yang banyak didiskusikan sejak awal tahun 2025, mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa memperbaiki ini agar Indonesia maju
maju dan lebih maju di bawah pimpinan Presiden yang sah secara konstitusional, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mari kita masuki tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.